Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua. Soalnya yaitu suatu perusahaan menghasilkan dua produk meja dan kursi yang diproses melalui bagian fungsi, perakitan, dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesan hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing 80.000 dan 60.000. Berapakah jumlah meja dan kursi yang optimal dihasilkan? Penyelesaiannya akan dibentuk fungsi kendala atau batasan dengan memisalkan meja dengan X dan kursi dengan Y. Bisa dilihat sendiri dalam tabel itu, perakitan, pemolesan, laba atau unit yang telah jadikan satu dalam sebuah tabel tersebut. Langkah selanjutnya diperoleh suatu fungsi kendala batasan, yaitu 4X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 60 merupakan fungsi perakitan, dan 2X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 48 yang merupakan fungsi pemolesan. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Keuntungan meja atau X adalah 80.000 dan keuntungan kursi atau Y adalah 60.000. Sehingga fungsi tujuan maksimumkan untung yaitu Z sama dengan 8X plus 6Y. Ini sudah diperkecil dalam satuan 10.000. Keuntungan meja atau X adalah 80.000 dan keuntungan kursi atau Y adalah 60.000. Sehingga fungsi tujuan maksimumkan untung yaitu Z sama dengan 8X plus 6Y. Ini sudah diperkecil dalam satuan 10.000. Langkah pertama, ubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack atau variabel bantu. 4X plus 2Y kurang dari sama dengan 60 ditambah variabel bantunya yaitu R menjadi 4X plus 2Y plus R sama dengan 60. Kemudian 2X plus 4Y kurang dari sama dengan 48 menjadi 2X plus 4Y ditambah S sama dengan 48. Kemudian Z sama dengan 8X plus 6Y menjadi min 8X min 6Y plus Z sama dengan 0. Langkah kedua yaitu membentuk suatu tabel bantu atau matriks. Dari persamaan baru tadi dimasukkan dalam tabel yaitu X, Y, R, S, Z, hasil dan rasio sesuai dengan tabel tersebut. Kemudian jika tidak ada angka ataupun hal yang diperlukan, semisal dalam persamaan pertama hanya ada R dan tidak ada S, berarti nilai S diberikan poin 0. Sama juga dengan poin yang kedua juga, yaitu adanya nilai S 1 namun nilai R tidak ada, jadinya diisi 0. Begitu juga untuk persamaan yang ketiga. Langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga A, yaitu menemukan pivot kolom.
di mana pivot kolom adalah kolom dengan elemen baris terakhir yang paling negatif. Di tabel ini yang digaris merah merupakan pivot kolom, di mana elemen baris terakhirnya paling negatif yaitu min 8. Langkah ketiga B yaitu menemukan rasio. Cara mencari rasio adalah hasil dibagi dengan elemen pivot kolom. Di kolom hasil dibagi dengan di kolom X, yaitu 60 dibagi dengan 4 mendapat rasio 15. 48 dibagi 2 mendapat rasio 24, dan 0 dibagi min 8 rasionya adalah 0. Langkah ketiga C yaitu menemukan pivot baris. Pivot baris adalah baris dengan rasio positif terkecil. Di sini yang digaris hijau merupakan pivot baris, karena baris dengan rasio positif terkecil yaitu 15. Langkah ketiga D yaitu menemukan pivot elemen. Pivot elemen merupakan perpotongan pivot kolom dengan pivot baris. Di sini, yang digaris merahi merupakan pivot kolom, dan yang digaris hijau merupakan pivot baris. Perpotongan pivot kolom dengan pivot baris ini terletak pada angka 4. Jadi, angka 4 tersebut merupakan pivot elemen. Langkah keempat yaitu melakukan transformasi baris. Sebelum melakukan transformasi baris, kita harus mengetahui rumus apa saja yang akan kita gunakan. Di sini ada 3 rumus. Kita bisa memilih rumus yang akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan nantinya. Rumus yang pertama yaitu menukarkan baris ke A dengan baris ke B. Rumus kedua, mengalihkan baris A dengan konstanta tak nol. Rumus ketiga, menambahkan baris A dengan baris B yang sudah dikalikan dengan K. Baik, selanjutnya kita melangkah ke langkah keempat, yaitu melakukan transformasi baris, yaitu menghilangkan pivot elemen dijadikan satu. Transformasi di sini maksudnya itu mengubah suatu baris menjadi suatu tujuan tertentu. Nah, di sini kita akan mengubah pivot elemen dijadikan satu. Pivot elemen ini terletak pada baris pertama di kolom X. Pivot elemen di sini yaitu 4. Kita akan ubah 4 ini menjadi 1 dengan rumus yaitu, nah untuk rumusnya di sini yaitu kita menggunakan rumus mengalihkan baris A dengan konstanta tak nol. Jadi rumusnya itu R1 transformasi 1/4 kali R1. Jadi baris pertama itu kita akan kalikan dengan 1/4 semuanya. Jadi untuk X nya yaitu 1/4 kali 4 sama dengan 1. Untuk Y nya yaitu 1/4 kali 2 sama dengan 1/2. Untuk R nya yaitu 1/4 kali 1 sama dengan 1/4. Untuk S nya yaitu 1/4 kali 0 sama dengan 0. Untuk Z nya yaitu 1/4 kali 0 sama dengan 0. Dan untuk hasilnya yaitu 1/4 kali 60 sama dengan 15. Jadi untuk baris pertamanya itu sudah berubah. Untuk baris kedua dan ketiga tidak ada yang berubah karena dia tidak melakukan transformasi. Baik, untuk langkah keempat B yaitu kita akan melakukan transformasi baris, yaitu pivot kolom dijadikan 0 selain pivot elemen. Karena pivot elemen itu kita sudah jadikan 1. Dan untuk pivot kolomnya itu terletak pada kolom X. Karena pivot elemennya sudah jadi 1, kita akan mengubah 2 dan min 8 itu menjadi 0. Nah, untuk rumus yang dipakai itu R2 ditransformasikan ke R2 plus min 2 kali R1. Lalu yang kedua yaitu R3 ditransformasikan R3 plus 8 kali R1. Baik, di sini kita akan mentransformasikan baris kedua dan baris ketiga. Untuk baris kedua kita menggunakan rumus yaitu R2 ditransformasikan R2 plus min 2 kali R1. Dan untuk baris ketiga yaitu R3 ditransformasikan ke R3 plus 8 kali R1. Nah, untuk baris kedua di sini yaitu menggunakan rumus R2
ditransformasikan R2 plus min 2 dikali R1. Jadi R2-nya di sini yaitu 2 lalu ditambah min 2 dikali 1. Jadi jawabannya itu 0. Untuk Y-nya di sini yaitu 4 ditambah min 2 dikali 1/2, kita mendapatkan nilai 3. Lalu untuk R-nya di sini yaitu 0 ditambah min 2 dikali 1/4, kita mendapatkan hasil min 1/2. Lalu untuk S-nya di sini yaitu 1 ditambah min 2 dikali 0, kita mendapatkan 1. Dan untuk Z-nya di sini kita mendapatkan 0 ditambah min 2 dikali 0 sama dengan 0. Lalu untuk hasilnya di sini yaitu kita dapatkan 48 ditambah min 2 dikali 15, kita dapatkan 18. Nah, untuk baris ketiga kita menggunakan rumus R3 ditransformasikan R3 plus 8 kali R1. Jadi R3-nya di sini yaitu min 8 ditambah 8 dikali 1, kita mendapatkan 0. Lalu selanjutnya untuk Y-nya di sini yaitu min 6 tambah 8 kali 1/2 yaitu min 2. Lalu untuk R-nya di sini yaitu 0 ditambah 8 dikali 1/4, kita dapatkan 2. Untuk S-nya di sini yaitu 0 ditambah 8 dikali 0 sama dengan 0. Lalu untuk Z-nya di sini yaitu 1 ditambah 8 dikali 0, kita dapatkan 1. Dan untuk hasilnya di sini 0 ditambah 8 dikali 15, kita dapatkan 120. Jadi untuk transformasi menghilangkan 0 di sini sudah selesai. Nah, untuk langkah kelima di sini itu kita akan mengecek nilai variabel pada baris terakhir. Dan jika masih ada nilai variabel yang negatif, ulangi langkah 3 dan 4. Jika variabel tersebut sudah positif, maka sudah optimal atau sudah selesai. Tetapi dari tabel yang kita buat tadi, masih ada nilai negatif pada baris Y. Jadi tabel yang kita buat tadi itu artinya belum optimal. Maka kita akan mengulangi membuat langkah ketiga dan 4 supaya variabel tersebut positif atau sudah optimal. Karena masih ada nilai negatif pada baris Y atau nilai tersebut belum optimal, maka kita akan mengulangi langkah ketiga dan 4 supaya variabel tersebut sudah positif atau sudah optimal kembali. Kita akan mengulangi dari langkah ketiga, itu menentukan pivot kolom, rasio, pivot baris, dan pivot elemen. Nah, untuk yang pertama itu kita akan menentukan pivot kolom. Untuk pivot kolom di sini itu kita menentukan kolom dengan elemen baris terakhir paling negatif. Untuk kolom dengan elemen baris terakhir paling negatif terletak pada kolom Y yaitu min 2. Jadi untuk pivot kolomnya itu terletak pada kolom Y. Selanjutnya kita akan menentukan rasio. Untuk rasio di sini yaitu membagi hasil dibagi elemen pivot kolom. Untuk baris pertama yaitu 15 dibagi 1/2 sama dengan 30. Lalu untuk baris kedua yaitu 18 dibagi 3 sama dengan 6. Lalu untuk baris ketiga yaitu 120 dibagi min 2 sama dengan min 60. Jadi untuk rasionya tersebut sudah ditemukan. Selanjutnya kita akan menentukan pivot baris. Untuk pivot baris di sini yaitu mencari baris dengan rasio positif terkecil. Untuk pivot baris ini terletak pada baris kedua dengan rasio yaitu 6. Nah, yang terakhir yaitu menentukan pivot elemen, yaitu perpotongan pivot kolom dan pivot baris. Jadi untuk perpotongan itu terletak pada kolom Y dan baris kedua yaitu 3.
Selanjutnya yaitu langkah 4A, melakukan transformasi baris, di mana pivot elemen ini dijadikan satu. Untuk mendapatkan hasil satu pada pivot elemen, kita menggunakan rumus 1/3 dikali R2. Nah, maka 1/3 dikali 3 mendapatkan hasil 1. Maka ini pivot elemen sudah menjadi 1. Kemudian untuk kolom R baris kedua, ini 1/3 dikali min 1/2 mendapatkan hasil min 1/6. Kolom S 1/3 dikali baris kedua yaitu 1 mendapatkan hasil 1/3. Untuk kolom Z ini 1/3 dikali baris kedua yaitu 0 sama dengan 0. Dan yang terakhir yaitu kolom hasil, maka 1/3 dikali baris kedua yaitu 18, maka mendapatkan hasil 6. Selanjutnya untuk langkah 4B yaitu melakukan transformasi baris, di mana pivot kolom dijadikan 0 selain pivot elemen. Nah, untuk pivot kolom dijadikan 0 ini pada baris pertama dan baris kedua, di mana baris pertama itu menggunakan rumus R1 ditambah min 1/2 dikalikan R2. Sedangkan untuk baris ketiga, yaitu menggunakan rumus R3 ditambah 2 dikalikan R2. Untuk kolom X baris pertama yaitu 1 ditambah min 1/2 dikalikan 0 mendapatkan hasil 1. Kolom Y baris pertama 1/2 ditambah min 1/2 dikalikan 1 sama dengan 0. Kolom R baris pertama 1/4 ditambah min 1/2 dikali baris kedua yaitu min 1/6 sama dengan 1/3. Kolom S baris pertama 0 ditambah min 1/2 dikali baris kedua 1/3 sama dengan min 1/6. Kolom Z baris pertama yaitu 0 ditambah min 1/2 dikali 0 sama dengan 0. Dan kolom hasil pada baris pertama yaitu 15 ditambah min 1/2 dikali baris kedua yaitu 6 mendapatkan hasil 12. Kemudian untuk baris ketiga pada kolom X yaitu 0 ditambah 2 dikalikan 0 mendapatkan hasil 0. Kemudian kolom Y baris ketiga min 2 ditambah 2 dikalikan 1 mendapatkan hasil 0. Kolom R baris ketiga itu 2 ditambah 2 dikalikan min 1/6 mendapatkan hasil 5/3. Kolom S baris ketiga itu 0 ditambah 2 dikalikan 1/3 sama dengan 2/3. Untuk kolom Z baris ketiga itu 1 ditambah 2 dikalikan 0 itu mendapat hasil 1. Dan kolom hasil dimana baris ketiga itu 120 ditambah 2 dikali 6 itu mendapatkan hasil 132. Nah, untuk selanjutnya dilihat pada baris terakhir X dan Y itu sudah positif, maka ini sudah optimal. Dan kita lanjutkan penyelesaian berikutnya. Nah, karena baris terakhir
pada kolom X dan Y sudah positif dan artinya sudah optimal, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu jumlah meja X sama dengan 12, jumlah kursi atau Y itu sama dengan 6, dan laba atau Z itu sama dengan 1.320.000. Jadi untuk memperoleh keuntungan yang maksimal sebesar 1.320.000, perusahaan sebaiknya memproduksi meja sebanyak 12 unit dan kursi 6 unit. Dan seluruh waktu kerja atau perakitan dan pemolesan sudah habis digunakan, tidak ada waktu yang tersisa. Baik, sekian video penjelasan mengenai penyelesaian contoh soal kedua dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton.